ala nikmatillah ta'ala di dalam Al-Quran tentang persumpahan tugas manusia mempersaksikan Tuhan. Akastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah tidak aku Tuhanmu? Jawablah sekalian roh, bahkan engkaulah Tuhan. Al-A'raf ayat 172. Dikala persumpahan ini, seluruh roh-roh yang mukmin, melainkan iblis, sujud di depan Rabbul Jalal, memperakui akan mempersaksikan Tuhan dan akan menjadikan sebagai pedoman hidupnya yang utama. Pada masa itu tidak ada satupun roh yang lebih berkata-kata kecuali Nur Muhammad. Lantas daripada itu berkatalah Nur Muhammad, Ana abduka ibnu abdika la a'budu ghairuka illa anta. Aku adalah hamba, anak-anak hamba yang tidak mungkin menyembah hanya engkau. Dan Allah berfirman seperti yang dinyatakan di dalam hadis qudsi yang bermaksud, sesungguhnya engkau Nur Muhammad adalah bayang-bayang aku, dan akulah raja segala bayang-bayang, dan jangan sekali-kali engkau mensyirikkan aku. Adapun roh yang tidak berjasad, maka di sisi Allah sama tarafnya seperti binatang, karena binatang tidak mempunyai tugas menanggung rahasia Allah. Dalam keadaan ini, roh-roh telah pun bermohon pada diri empunya diri supaya memberi jasad kepada mereka masing-masing, supaya mereka dapat mengenal dirinya dan dapat pula kembali ke hadirat diri empunya diri di dalam keadaan suci dan bersih. Dari itulah Allah Ta'ala menjadikan alam sagir, yaitu Adam, bapa awal pertama. Setelah siap lembaga Adam, maka Allah Ta'ala telah pun memerintahkan Jibril supaya meniupkan Ruhul Bani yang bernama rohani ke dalam jasad Adam. Setelah roh itu ditiupkan ke dalam lembaga Adam, Allah memerintahkan seluruh malaikat supaya sujud kepada Adam, kecuali iblis yang enggan berbuat demikian. Adapun nyawa yang lengkap dan sempurna dengan jasad itu dinamakan fayakun. Maka jasad itulah yang dinamakan kholak, yaitu penyataan zatnya oleh sifatnya sendiri. Bermula zat Allah Ta'ala itu adalah ahd, yaitu huwa, di mana huwa ini mempunyai 4 sifat, yaitu jalal, yaitu kebesaran, jamal, keelokan, qahar, kekerasan, kamal, kesempurnaan. Kemudian ditajilkan pula oleh Allah akan zatnya pada martabat sifat atau wahdah, atau dinamakan somad, ataupun martabat nur Allah. Dan kemudian kepada Nur Muhammad pada martabat asma, yaitu wahdiyah. Dan setelah Allah menjadikan Nur Muhammad, barulah Tuhan itu bernama Allah. Setelah 125 tahun Allah mentajalikan Nur Muhammad, barulah Allah Ta'ala menjadikan nyawa insan yang berasal daripada johar, yaitu nafas, anfas, tanafas, nufus. Dan roh manusia dijadikan dari johar basita, yaitu soro, fawadah, kolbi, 5, soduroh, kabadah, tab, qofah. Semua sifat ini telah pun dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bermula sifat yang disebutkan tadi, yang dikehendaki dan disucikan sebelum diberi nur,
kepada seorang itu, maka manusia sebenarnya mempunyai permulaan tetapi tidak ada kesudahan, dan manusia akan kembali ke alam ghaibul ghaib, karena permulaan manusia dari alam ghaib. Bermula alam ghaib itu adalah alam lahud, yaitu ahd. Alam jabarut yaitu wahdah. Alam malakut yaitu wahdiyah. Alam roh, alam misal, alam ihsan, dan alam insan. Sesungguhnya manusia yang berasal daripada alam ghaib dipindahkan kemudian ke alam batin, yaitu alam lahud, alam jabarut, alam roh, dan dipindahkan ke dalam perut ibu bapak, yaitu alam masal, dan alam ihsan kemudian dipindahkan pula ke alam dunia untuk didohirkan. Setelah hidup seketika di dunia ini sebagai tempat proses penyucian diri dengan diri empunya diri, maka manusia itu akan dipindahkan pula ke satu alam yang dinamakan alam barzah, dan seterusnya ke alam akhirat. Adapun proses pemindahan rahasia diri empunya diri daripada alam ghaibul ghaib melalui alam misal, alam ihsan, dan alam insan sampailah ke alam dunia, alam maya, dan seterusnya. Meninggalkan dunia yang fana adalah seperti berikut. 1. Tatkala di dalam zat Allah nal namah namanya, tatkala rahasia turun ke ubun-ubun ghaibuh namanya, tatkala rahasia masuk ke ubun-ubun bapak asurah namanya, tatkala rahasia di dalam ubun-ubun bapak nyata qoblatul awal namanya, tatkala rahasia di dalam otak bapak kundanah namanya, tatkala rahasia bergerak di dalam otak bapak dzikrullah namanya, tatkala rahasia di dalam ruang mata bapak suah namanya, tatkala rahasia turun ke dalam dada bapak mamsakal kholah namanya, tatkala rahasia turun ke jantung bapak saltonaroh namanya, tatkala rahasia turun ke pusat bapak atau di aidamih namanya, tatkala rahasia turun ke pinggang bapak wadi namanya, tatkala rahasia di ujung zakar bapak mani namanya, tatkala ibu dan bapak bersetubuh birahi honabah namanya, tatkala tergantung-gantung mani di ujung zakar bapak alam namanya, tatkala mani menitik di dalam rahim ibu air dafisah namanya, tatkala bersatu mani dengan manikam ibu dan bapak ahdatul jam'ah namanya, tatkala mani berpindah ke dalam rahim ibu menikam namanya, tatkala sehari di dalam rahim ibu hayatullah namanya, tatkala 7 hari di dalam rahim ibu syuhud namanya, tatkala 14 hari di dalam rahim ibu nakotah namanya, tatkala berpindah di dalam perut ibu pada hari yang ke-31 naudomah namanya, tatkala usia di antara 40 hingga 80 hari holakoh namanya, tatkala usia 81 hari hingga 103 hari muhallakoh namanya, tatkala usia 120 hari terdiri dari baroroh dan satroh, yaitu nyata huruf e dan jalan hidup,
Tatkala usia 130 hari jadi telunjuk kanan. Tatkala usia 131 hari jadinya kepala. Tatkala usia 132 hari jadilah dua tangan. Tatkala usia 133 hari jadilah dua kaki. Tatkala usia 134 hari jadilah 360 tulang-tulang. Tatkala usia 135 hari jadilah 246 sendi-sendi. Tatkala usia 136 hari jadilah 360 urat-urat besar. Tatkala usia 137 hari ditambah daging-daging. Tatkala usia 138 hari ditambah kulit. Tatkala usia 139 hari ditambah rambut. Tatkala usia 140 hari ditambah kuku. Tatkala usia 141 hari ditambah hidung. Tatkala usia 142 hari ditambah mulut. Tatkala usia 143 hari dijadilah lidah. Tatkala usia 144 hari jadilah dua telinga dan rongga-rongga hidung. Tatkala usia 145 hari ditiupkan nyawa ke dalam badan kita. Tatkala usia 160 hari idaman, yaitu sudah ada uri-uri dan tebuni. Tatkala usia di antara 200 hingga 240 hari lahma, namanya yaitu nyawa hidup dengan hayat Tuhan. Tatkala usia di antara 241 hari hingga 270 hari salsalah, namanya yaitu telah lengkap dengan uri-uri, tebuni, ketuban, bali. Hal-hal ini disebut juga sahabat 4. Juga dinamakan dia kembar manusia. Bermula ari-ari artinya cahaya, dan tebuni artinya air, ketuban artinya api, dan bali artinya angin. Tatkala usia kita di antara 271 hari hingga 280 hari, fayakun namanya yaitu nyawa kita yang telah lengkap dengan jasad, maka jasad itulah yang dinamakan kholak, yaitu penyataan zat oleh sifat. Jasad itulah yang dinamakan azali. Tatkala itu zahirlah ilmu, yakni la ilaha illallah, la ilaha illallah wa ilmukah. Ketika itu diri itu dari alif, itu ialah muhfiyin kuntuh kanzan. Maka dari kita inilah alam sagir, yaitu alam kecil. Jibril berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya alam itu ada dua, yaitu alam kabir dan alam sagir. Alam kabir yaitu alam nyata dunia ini, dan alam sagir yaitu alam di dalam alam di dalam diri manusia. Maka alam di dalam diri manusia adalah lebih mulia dan berkuasa daripada alam kabir. Tatkala usia kita genap 280 hari, kita dilahirkan dengan kalimat fayakun, dan kita bernama ibni min solihin, ibni minas solihin. Kita zahir ke dunia dengan tangisan karena hendak mencari mana satu jalan yang hendak ditempuh. Karena jalan ada 4 bagian, yaitu jalan neraka, jalan surga, jalan yaumal mahsyar, jalan rahmat. Masa di dalam tangisan itu dinamakan zuk, kanak-kanak bersih di sisi Tuhan. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman kanak-kanak yang dilahirkan oleh ibunya itu semuanya bersih. Yang bertanggung jawab menjadikan kanak-kanak itu Yahudi atau Nasrani, yaitu penjahat atau sebaliknya, ialah bapaknya. Tatkala mula ketawa namanya somat.
tatkala mula berjalan jatuh Muhammad, yaitu namanya. Bermula berkata-kata Rahmatullah namanya. Masa ini termasuk masa genggaman tangan baru terbuka. Akal balik Muhammad namanya, yaitu tanggung jawab seseorang kepada Tuhannya bermula pada masa ini. Segala perintah Allah adalah wajib baginya. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu tiap-tiap yang hidup itu akan merasakan mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripadanya engkau datang, kepadanya engkau kembali. Maka di saat ini habislah sudah tanggung jawab manusia menjaga rahasia Allah, dan berpindahlah ia ke alam yang baru, yaitu alam barzakh dan mahsyar. Adapun nedi daripada Allah jadinya urat, mata putih, kulit dan aroma. Wadi daripada Muhammad jadinya urat, daging, bulu, mata. Wani yaitu daripada malaikat jadi urat. Mani daripada bapak jadinya darah. Mata hitam, manikam daripada ibu jadinya cahaya mata, jadinya cahaya mata, tulang dan daging. Adapun manusia daripada Allah itu ialah nyawa, cinta, cahaya, bayang-bayang daripada Muhammad. Itu ialah budi, iman, tauhid dan makrifat. Daripada malaikat itu rasa, penciuman, penglihatan dan pendengaran. Daripada bapak yaitu urat, sendi, tulang, otak. Daripada ibu yaitu roma, kulit, daging dan darah. Adapun usul manusia itu ada 5 perkara, yaitu hati, pendengaran, penglihatan, penciuman dan berkata-kata. Maka segala-gala itu dinamakan hidup. Jadi manusia dalam keadaan hidup itu harus paham tentang kejadian-kejadian ini, sehingga kita bisa menjadikan kita dari dulu kita melakukan kejelekan-kejelekan akan kembali kepada Allah lagi, kepada asalnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya engkau Allah, maka kembali kepada Allah. Sekian renungan kajian, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk saudara-saudara semuanya seiman, sedunia dan setanah air. Tusikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.